your chance to be rude. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your yang bagus dikit sih apa pose lo itu. Kayak pick me banget pose lo kayak gitu. Cantik lo kayak gitu. Pose yang natural aja bisa nggak sih? Ya mau lo gimana sih Olin, gue nggak tahu apa yang lo katain, mending lo praktekin ke gue supaya gue bisa lihat. Asalkan itu bukan sesuatu yang bisa membuat reputasi gue hancur. Ya udah, lo mau gimana kayak gini? Cantik gue kayak gini, nggak mungkin lo kayak gini Yanti. Ini tuh tidak terlalu cantik, kayak gini aja. Udah ikutin aja apa kata gue, ini udah bagus kok. Udah cepet jepret. Ya udahlah, serah lo situ, cepet pose. Woi monyet-monyet, nanti malam kalian ikut takbir nggak? Katanya nanti malam udah mulai takbir tahu. Gue ikut kalau kalian ikut, kalau kalian nggak ikut gue ikut. Udah gitu aja yang pengen gue ngomong. Gitu doang. Ya terus mau lo apa Jamal? Mau gue teriak supaya lo denger apa yang tadi gue ngomong? Gue itu cuma bilang kayak gitu. Lagian nanti malam itu kan emang takbir. Bisa kali nanti malam kita menyalain petasan supaya orang-orang di sekitar kita berisik dan sangat budek. Lagian petasannya nggak terlalu besar kok. Paling ukuran 2 tong. Maksudnya ukurannya itu kayak tong. Maksudnya tong minyak itu loh. Paling nanti kalau meledak kita yang gosong kok. Gak mungkin sampai buat alam semesta hancur. Gimana, kalian setuju nggak? Enggak. Mana ada petasan sampai 1 tong kayak gitu, ukurannya ketong. Lagi nanti kalau meledak, kita mending soil lah bukan gosong. Gimana sih lo? Ih, maksud gue itu petasan yang kecil yang bentuknya kayak tong, tapi ukurannya itu emang kayak tong minyak. Tapi bukan tong minyak yang itu. Lo tahu kan tong minyak yang sering dimain sama bocah-bocah itu? Nah itu yang dimaksud. Itu loh, masa lo gak tahu sih? Kayak tong itu loh. Apa sih namanya? Apa sih namanya? Pokoknya itulah. Hah? Tong? Tong apaan yang dimain sama anak kecil? Perasaan yang dimain sama anak kecil bukan tong lah namanya. Berhubung besok takbir dan besoknya lagi lebaran, gimana kalau besok kita lebarannya di villa aja? Berhubung villanya itu katanya habis selesai direnov lagi katanya. Gimana menurut kalian? Bagus kan ide gue? Boleh aja sih, tapi yakin nih mau lebaran semuanya di villa. Kalau gue ngikut aja. Ya, kayak terserah kalian aja lah gitu. Yang penting gak ada gangguan nanti di sana. Terlebih lagi kalau jin-jin penggoda itu tidak ada di sekitar kita. Kalau sampai nggak ada, wah gue bersyukur 7 turunan karena mereka nggak ada. Lagian mereka ribet banget, apa-apa ikut kita mulu. Kayak nggak ada kerjaan lain gak sih? Iya udah, jadi semuanya setuju ya besok lebaran di villa. Jangan lupa ya besok. Oh iya, biasanya cowok-cowok kemana? Katanya mereka udah sampai ke sini. Kok gue nggak lihat mereka sih? Tumben-tumbennya mereka. Oh, cowok-cowok lagi bantuin para itu tuh bapak-bapak nyiapin mobil buat takbiran nanti. Makanya mereka nggak sempat kesini. Kalau Falan dia kemana? Dia lagi beli minuman di depan. Gue tadi nitip, makanya dia belum balik. Tunggu aja.
Lo kenapa murung kayak gitu? Kebiasaannya lo kayak gini. Oke, gak apa-apa kok. Cuman menikmati aja. Kayak daripada gue omong-omong terus ya kan. Takut nanti suara gue hilang sebelum takbiran. Lagian kan bentar lagi juga mau takbiran ya kan. Gue mau berkuak-kuak seperti yang pukul ruyuk nanti. Yakin cuman ngawatirin suara lo itu? Kayaknya masih ada hal lain deh di dalam diri lo yang mesti lo sembunyiin. Lo lagi suka sama seseorang kan? Udahlah, ngaku aja deh lo. Gue tahu kok dari sorot mata lo itu. Apa? Gue menyukai seseorang? Jelas tidak akan itu pernah terjadi. Selagi pun itu memang mau kejadian, gue bakal cegah semua itu. Karena gue gak mau deket-deket sama cowok. Gue udah tahu ya kan nanti kalau misal gue pacaran, terus cowok gue tiba-tiba ganti cewek gimana? Kan gue yang sakit. Lebih baik tidak punya pacar, lebih baik kita jomblo bersama. Karena kita tidak ingin merasakan rasa sakit. Ya, bilang aja lo gengsi ya kan. Makanya lo bisa ngomong kayak gitu. Gue tahu kok kalau lagi suka sama orang. Lagian gak usah gengsi-gengsi amat lah. Lagian lo bisa kok perjuangin dia. Selama lo jaga dia dengan baik, gak akan ada cewek ataupun dia yang selingkuh di belakang lo. Lihat gue menjaga cowok gue supaya gak diganggu sama para kolik itu. Berhasil kan? Kalau lo mau tahu tipsnya, mending lo belajar sama gue. Gimana? Menarik kan tawaran gue? Bilang aja Nge, lo mau tahu kan caranya, tapi lo baru menemu orang yang tepat untuk memberitahumu semua itu. Nah, gue orang itu. Mending lo tanya aja sama gue. Gimana? Ya, iya juga sih ya. Kenapa nggak kepikiran? Nah, itu mereka. Tunggu. Mereka cuma berdua sih. Lah, yang duanya lagi kemana, Cok? Selin, gue minta green tea-nya dong. Gue aus nih soalnya. Ogah, beli aja sana lo. Lo tahu sendiri kan kalau gitu pelit sama orang. Kalau lo mau ya beli sendiri lah sama duit lo. Ini gue beli sama duit gue sendiri, anjir. Itu apa, Ping? Kok lucu sih? Kenapa? Kamu mau? Kalau mau ambil aja. Ini emang buat kamu kok. Hah? Sumpah? Makasih, ayang. Baunya harum banget. Dasar tukang bucin. Kalau mau bucin jangan di sini dong, di tempat lain sana. Gak tahu apa kalau ada yang jomblo di sini. Sirik banget sih lo. Makanya cari cowok dong supaya bisa kayak giniin. Lihat nih. Bisa nggak? Ide si najis. Ide najis banget gue liatnya. Halah, cuma cium-cium kayak gue juga bisa kali. Cium tembok aja gue bisa. Ngeremehin banget lo ya. Halo, calon suami gue yang sangat tampan dan juga pemberani. Apa kabar? Halo Karinzoku. Muah dari aku. Ide si najis. Ide najis banget gue liatnya. Ih, kakak ngapain sih deket-deket sama dia? Jangan usah deket-deket sama dia, kak. Dia tuh pick me banget. Mending kakak sama aku yang imut cute ini. Gimana, kak? Lagian kakak ngapain sih sama Kylie? Cantik kan juga aku tahu, kak, kemana-mana. Kok kakak malah pilih dia sih?
Aduh, sorry banget ya dek. Kalau cowok gue tuh liatnya itu dari kecantikan, bukan dari kayak ketulusan kayak lo. Lagian apa gunanya cantik kayak lo? Pick me banget. Cantik-cantik kok pelakor. Lo tau gak sih, lo itu cantik sebenarnya, tapi ya ketutupan sama sifat lo itu. Sifat pelakor lo itu. Lagian, cowok gue mana mau sama cewek kayak lo. Udah pick me, gak bisa berbicara dengan normal lagi. Apa-apa, kakek, aku kedinginan, kakek. Gitu loh. OMG, jangan-jangan yang gue bilang bentul lagi. Oops, sorry. Awas aja loh. Yuk guys, kita pergi. Gak usah di sini. Kita pergi aja, nggak usah ladenin mereka. Yuk guys. Nah, iya betul tuh. Sana pergi. Ganggu aja kalian. Cupu. Dasar pelakor. Dah yuk kita pergi, bentar lagi udah mau mulai tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Pokoknya kayak masih nggak terima kalau mereka perlakuin kita kayak gitu. Apalagi Karen cuma dia aja nggak belain gue. Pokoknya gue bakal balas mereka. Sebenarnya beberapa perencana lo tuh ada yang berhasil, tapi karena sifat lo aja yang gak sabaran, jadinya semuanya gagal. Jadi maksud lo, semua rencana gue itu gagal? Semuanya gara-gara gue gitu? Ya, tapi gak apa-apa sih. Gue udah siapin rencana yang bakal ngebuat mereka hancur berkeping-keping. Kita lihat aja, siapa yang bakal menang kali ini. Sebenarnya gue kurang yakin sama rencana lo ini, tapi kita coba lihat aja nanti alurnya gimana. Kalau berhasil, wah lo pinter banget sih. Bagus banget ide kamu Chelsea. Saya suka sama idemu. Dia siapa Chel? Kenalkan, saya mamanya Chelsea. Ternyata rencana kalian boleh juga. Kalau begitu, saya akan bantu kalian untuk melancarkan rencana kalian itu. Baiklah kalau begitu, besok kalian ikut saya ke villa. Kebetulan saya dan mamanya Renzo cukup dekat, dan katanya Renzo dan juga teman-temannya akan lebaran di villa. Jadi kita akan ke sana. Tenang aja, di sana nggak akan ada orang lain selain kalian dan juga mereka. Tak akan ada orang dewasa di sana. Jadi kalian tidurlah, bersiap untuk besok. لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. Len, lo kenapa sih dari tadi dia mulu? Kayak patung aja. Lo lagi mikirin apa dah? Gue tahu. Lo pasti lagi mikirin crush lo ya kan?
Lo udah punya crush nih ceritanya, gak mau bilang-bilang. Aduh, Valen ini. Hah? Apa sih? Enggak kok. Gue tahu kok lagi mikirin dia dari tadi. Udahlah, gue udah tahu kok, udah kebaca banget pikiran lo. Di sini aja ngapain juga gue pikirin dia. Yuk, kita langsung masuk sekarang. Weh, gue mau ambil kolak ke dalam. Kalian mau nitip nggak? Enggak dulu deh, Sel. Sama, gue enggak dulu juga deh. Oh ya udah kalau kayak gitu. Anjrit, geng-geng pelakor. Kok mereka bisa tahu tempat ini sih? Perasaan gak ada yang kasih tahu dah. Tunggu. Itu yang sama mereka siapa? Mem baru kah? Tapi kok kayak tua sih anjir. Pokoknya gue harus cari tahu sebenarnya dia siapa. Sally, gue baru pikiran ambilin gue green tea dong. Iya, nih gue ambilin. Renzo, aku kangen banget sama kakak. Nggak suka sama dia. Bilang aja lo Bisa malu stop nggak kan. sih, Kai? Bilang aja lo udah. Kylie, coba deh lihat itu. Si Pikmin nempel-nempel sama cowok lo anjir. Lo yakin mau dimanja kayak gini? Gak mau ambil tindakan lo. Takutnya nanti cowok lo direbut sama tuh si Pikmin. What the fuck? Bisa-bisanya dia. Oh, awas aja lo ya Pikmi. Labrak aja, udah labrak. Gue dukung lo 100% kalau lo mau labrak itu si Pikmin. Kalau bisa biar gue bantu sekalian. Rasanya pengen gue jambak tuh rambutnya. Ide bagus sih, tapi gak usah deh, biar gue sendiri aja yang hadapin tuh si Pikmi. Kylie, ayo Kylie, hajar aja dia sampai mampus. Dia emang harus kasih pelajaran kayak gitu. Kalau enggak dia bisa mengganas. Lah, apaan sih? Berisik banget dari tadi. Gue mau tidur nih, gak bisa tidur gue. Bisa diem gak sih lo? Berisik banget dari tadi. Dan gimana gak ribut orang si Pikmi sama mamanya kemari gangguin kita. Oh, jadi dari tadi yang berisik gara-gara tante sama anak tante ya? Tante, bisa ajarin anak Anda tidak supaya tidak menjadi pelakor. Saya ingin tidur dengan tenang tanpa adanya gangguan. Anda mengerti kan? Heh, maksud kamu apa ngatain anak saya pelakor, hah? Berani banget ya kamu. Asal kamu tahu saja, saya itu adalah istri dari Tuan Marendra, pemilik perusahaan terkenal di kota Sakura. Cacat. Asal Anda tahu, jangan-jangan mulut Anda tidak pernah disekolahkan ya. Makanya bisa sombong seperti itu. Dan Anda sangat sombong dan juga sangat menyayangi anak Anda, bukan? Asal Anda tahu, anak Anda sudah menjadi orang ketiga di dalam hubungan teman saya. Atau jangan-jangan itu juga pernah terjadi kepada Anda. Mungkin itu menurun dari sifat Anda. Iya kan? Loh kok diem? Tadi kayaknya ngomong terus lah. Apa yang saya katakan ini adalah fakta? Mantap El, kayaknya ada yang kena mental nih. Atau kemakan fakta. Diam kalian berdua. Awas saja, akan saya balas kalian berdua. Anjrit, berani juga si Kailen sama si Avella. Gak takut durhaka apa kata orang. Lo bisa berhenti gak sih Chelsea? Berhenti gangguin hubungan gue sama Kylie. Asal tahu, cewek yang gue sayang dan gue cinta cuman Kylie seorang. Gak akan ada yang bisa gantiin dia, termasuk lo. Dan gue gak pernah suka sama lo. Jadi, tolong berhenti ngejar-ngejar gue. Gue udah punya pacar. Kasus men. Tapi bener juga siapa yang lo bilang tadi. Lagian Chelsea, lo ngapain sih ngejar-ngejar Renzo mulu? Udah tahu Renzo udah milik Kylie, lo masih aja kejar-kejar dia. Walaupun lo cantik ataupun gimana pun, hati lo tetap busuk. Lo ngaca gak sih?
Lo denger sendiri kan Chelsea, cowok gue gak pernah suka sama lo. Dan lo, lagian apa gunanya cantik kalau hati lo tetap busuk? Di mana-mana orang yang berpacaran itu mencari ketulusan hati dari sesama pasangan, bukan cuma modal buat caper kayak lo. Lo pikir dengan lo ngomong kayak gitu gue bakal menyerah? Enggak, gue gak bakal menyerah selagi hal yang mau gue dapet belum gue dapetin. Gue bakal terus berjuang buat dapetin apa yang gue mau. Hah, Chelsea? Tuh, gak usah takut itu kali. Gue tuh cuma gertak lo. Gue gak bermaksud buat ngelakain lo di tempat ini. Bisa-bisa nanti tempat ini jadi sakral lagi karena ada mayat lo. And then, jangan pernah lo ganggu hubungan gue sama pacar gue. Ngerti lo? Oh, jadi ini sayangan kamu sayang. Gak ada attitude banget. Di tempat kayak gini seharusnya kamu tuh menghargai tamu yang datang, bukan malah membuat kegaduhan sebagai tuan rumah. Oh iya juga ya. Tapi justru karena itu tante, saya jadi bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Jadi kalau saya ingin melakukan sesuatu, saya akan bisa melakukannya, bukan? Kenapa Bu? Diam aja dari tadi, gak bisa ngomong ya? Berani kamu ya sama saya? Berani sekali kamu main tangan dengan anak saya ya? Hah? Nyonya Andromeda? Kok berhenti sih mah? Dia siapa? Diam kamu Chelsea, kamu tidak tahu siapa dia. Dia adalah Nyonya Andromeda, istri dari Tuan Andromeda, sang usahawan terkaya di kota Sakura. Keluarga kita tidak mungkin bisa melawan keluarga mereka. Jadi yang hormatlah kamu terhadap Nyonya Andromeda. Jadi hal apa yang membuat Anda kemari, Nyonya Andromeda? Tentu saja saya kemari untuk bertemu dengan putri saya. Tapi malangnya saya melihat putri saya dan juga teman-temannya ditindas oleh Anda. Apa? Kamu gak apa-apa kan sayang? Aku gak apa-apa kok Ma, tapi mereka malah ganggu aku sama teman-temanku. Aku mau cuman mereka pergi dari sini doang kok Ma, gak lebih. Kamu dengar sendiri kan, putri saya ingin kamu, anakmu beserta teman-temannya pergi dari sini. Dan kalian tidak usah mengganggu putri saya dan juga teman-temannya lagi. Tapi anak saya juga teman dari putri Anda, Nyonya. Anda tidak bisa berperilaku seperti ini, bukan? Kamu tidak usah berpura-pura lugu seperti itu. Asal kamu tahu, saya sudah mengintai dan juga mengawasi pergerakan anakmu. Dan asal kamu tahu juga, dia sering mengganggu putri saya dan juga teman-temannya. Jelas saya tidak terima. Dan saya ingin kalian pergi dari sini secepatnya. Anda mengerti kan? Jangan sampai saya menggunakan cara saya sendiri untuk mengusir kalian dari sini. Baik. Terima kasih Nyonya Andromeda. Lantas, kenapa kamu masih di sini? Silahkan pergi sekarang juga.